Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elis Darlia dari kelas B1 2017 non-reguler dengan NIM 1707005 dari program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini. Sebelumnya, saya mohon izin menyampaikan bahwa pembuatan video ini adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan guru pendidikan anak usia dini. Ucapan terima kasih kepada dosen pembimbing 1 yaitu Profesor Dr. Hajah Arifah MPD dan juga dosen pembimbing kedua saya yaitu Ibu Gina Wulansuci MPD yang telah membantu saya dalam pembuatan skripsi ini. Skripsi ini berjudul Penerapan Media Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam meningkatkan kemampuan baca Al-Quran awal pada anak usia dini melalui pembelajaran daring di RA Sabilil Huda. Adapun yang akan saya paparkan adalah hasil penelitian dan pembahasan. Gambaran umum tempat penelitian yaitu nama sekolah RA Sabilil Huda dengan objek penelitian anak kelompok A2 dengan jumlah anak 12 orang anak, yaitu terdiri dari 7 orang anak laki-laki dan 5 orang anak perempuan. Latar belakang dari skripsi ini yaitu pada hakikatnya anak usia 0 sampai 8 tahun adalah usia yang paling tepat untuk menstimulus segala potensi dan aspek-aspek perkembangan yang ada dalam diri anak. Tidak terkecuali dengan penguasaan membaca Al-Quran awal atau yang sering kita sebut dengan mengenal huruf hijaiyah yang akan mengembangkan aspek bahasa anak. Namun, stimulus tersebut tidak dapat diberikan secara optimal di sekolah dikarenakan mewabahnya virus COVID di negara kita yang mengharuskan segala kegiatan dilakukan dari rumah. Begitu juga dengan belajar, yang sering kita sebut dengan belajar dalam jaringan. Pada kegiatan pengenalan huruf hijaiyah pada pembelajaran daring, anak hanya membaca Iqra dengan metode baca simak bersama dengan orang tua di rumah dan mengerjakan LKA yang membuat anak menjadi bosan. Nah, dikarenakan hal tersebut diperlukan adanya penelitian untuk meningkatkan kemampuan baca Al-Quran awal anak dengan menggunakan media teknologi informasi dan komunikasi. Dari latar belakang tersebut, maka tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui skenario dan implementasi, yang kedua untuk mengetahui respon anak, yang ketiga untuk mengetahui kesulitan anak, yang keempat untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi guru dalam mengimplementasikan penerapan media teknologi informasi dan komunikasi dalam meningkatkan kemampuan baca Al-Quran awal pada anak usia dini melalui pembelajaran daring di RA Sabilil Huda. Acuan teori dari penelitian ini yaitu mengacu pada salah satu teori dari Thonder yang mengatakan bahwa teknologi digital dalam lembaga pendidikan sebagai sarana pendukung dalam pembelajaran baik sebagai sarana dalam mengakses informasi, sumber belajar ataupun sebagai penunjang kegiatan belajar dan berkaitan dengan tugas. Pada slide ini menjelaskan tentang metode penelitian. Metode penelitian pada penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan secara terperinci data yang telah kita teliti. Yang kedua adalah subjek penelitian. Subjek penelitiannya adalah kelompok A2 yang berjumlah 12 orang anak yang terdiri dari 7 orang anak laki-laki dan 5 orang anak perempuan. Yang ketiga, instrumen penelitian menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang keempat adalah prosedur penelitian, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Yang kelima, pengolahan data menggunakan reduksi data, display data yang diuraikan menggunakan statistika deskriptif yang menggunakan software Microsoft Excel yang digambarkan dengan grafik,
Dan pengolahan terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Pada slide ini yaitu skenario pembelajaran. Skenario yang dilakukan, 1. Perencanaan melalui RPPM dan RPPH. Yang kedua, pemberitahuan jadwal belajar kepada orang tua melalui grup WhatsApp yang telah dibuat. Yang ketiga, kegiatan pendahuluan seperti guru menyapa anak melalui VN atau video pembelajaran. Guru menginstruksikan berdoa sebelum belajar dan juga membaca hafalan. Guru men-sharekan video tentang huruf hijaiyah dan guru menginstruksikan kepada anak untuk mengucap ulang huruf-huruf tersebut. Yang keempat, kegiatan inti. Pada kegiatan inti, guru memberikan kegiatan sesuai dengan tema. Yang kelima, kegiatan penutup. Pada kegiatan penutup, guru memberikan reward kepada setiap hasil belajar anak. Yang selanjutnya yaitu evaluasi yang dilakukan guru dengan melihat hasil belajar anak, baik itu foto, VN ataupun video. Dan yang terakhir adalah ruring orang tua. Pada slide selanjutnya yaitu indikator kemampuan baca Al-Quran awal anak pada penelitian ini, yaitu yang ke-1, anak mampu melafalkan huruf hijaiyah, anak mampu melafalkan huruf hijaiyah secara berurutan, anak mampu menunjukkan huruf hijaiyah, anak mampu membedakan bentuk huruf hijaiyah, anak mampu membedakan bunyi huruf hijaiyah, dan anak mampu melafalkan huruf hijaiyah secara acak. Di slide selanjutnya yaitu prosedur pembelajaran, di mana pertemuan ke-1 dan ke-2 guru men-sharekan link YouTube tentang pengenalan huruf hijaiyah dan pelafalan huruf hijaiyah. Pertemuan ke-3 dan ke-4 guru men-sharekan video pembelajaran yang dibuat oleh guru tersebut mencontohkan tentang pelafalan huruf hijaiyah. Pada pertemuan ke-5 dan ke-6 guru menginstruksikan kepada orang tua untuk mengunduh aplikasi belajar mengaji huruf hijaiyah. Pada pertemuan ke-7 dan ke-8 guru melaksanakan video call bersama anak untuk mengetahui sampai mana kemampuan anak-anak tersebut. Pada slide ini terlihat grafik tingkat pencapaian perkembangan anak pada pertemuan ke-8. Pada grafik ini terlihat hasil grafiknya menunjukkan baik. Apalagi di indikator ke-1 yaitu anak mampu melafalkan huruf hijaiyah ada di 100%. Ini menunjukkan bahwa penerapan media teknologi informasi komunikasi dapat meningkatkan kemampuan baca Al-Quran awal anak pada anak di RA Sabilil Huda. Pada slide ini yaitu hasil penelitian respon guru dan anak. Respon guru menunjukkan sangat positif karena media teknologi informasi dan komunikasi dalam meningkatkan kemampuan baca Al-Quran awal anak ini juga mempermudah guru dan membantu guru dalam menyampaikan materi kepada anak-anak. Begitu juga anak-anak sudah memperlihatkan respon positif kepada penerapan media teknologi informasi dan komunikasi dalam mengenal huruf hijaiyah ini. Ini terlihat dari semangat anak-anak dalam belajar mengenal huruf hijaiyah. Selanjutnya yaitu kesulitan yang dihadapi anak. Ada beberapa kesulitan yang dihadapi anak. Yang ke-1 yaitu keterbatasan perangkat pembelajaran, yang kedua jaringan internet, yang ketiga pemahaman orang tua, yang keempat waktu orang tua untuk belajar bersama anak, yang kelima yaitu minat belajar dari anak itu sendiri. Dan hal-hal tersebut yang menjadi kesulitan bagi anak dalam pembelajaran daring. Selanjutnya yaitu ada slide tentang kendala guru. Kendala guru diantaranya yaitu jaringan internet, penguasaan IT, desain tugas, pemahaman materi, proses evaluasi, menurunnya motivasi anak, dan kurang pengawasan orang tua saat proses kegiatan pembelajaran daring di rumah. Yang terakhir adalah kesimpulan.
Kesimpulan dari pemaparan di atas yang ke-1 yaitu skenario implementasi dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam meningkatkan kemampuan baca Al-Quran awal anak pada anak usia dini melalui pembelajaran daring di era Sabilil Huda, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Yang kedua, respon guru dan siswa terhadap penerapan media teknologi informasi dalam meningkatkan kemampuan baca Al-Quran awal sangat pada umumnya sudah merespon dengan positif. Yang ketiga, kesulitan yang dihadapi oleh siswa yaitu terkendala oleh waktu yang dimiliki oleh orang tua dalam mendampingi anak ketika belajar, lalu pemahaman orang tua, motivasi belajar anak, dan akses internet. Yang keempat yaitu kendala yang dihadapi oleh guru pada saat pengimplementasian penerapan media teknologi informasi dan komunikasi dalam meningkatkan kemampuan baca Al-Quran awal pada anak usia dini pada umumnya, yaitu terkendala saat evaluasi pembelajaran karena guru hanya melihat hasil kegiatan anak tanpa melihat proses kegiatan belajarnya. Sekian video pemaparan dari saya, mohon maaf banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.